Selamat malam Sobat Misteri, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga hidup kalian selalu dilimpahi dengan keberkahan. Masih bersama saya di kisah Tak Kasat Mata. Cerita-cerita mistis yang diangkat berdasarkan dari kisah. Sobat Misteri sudah tahu atau udah pernah dengar kisah yang berakhiran sudah selesai atau baru tahu? Ya, kisah itu sudah viral Sobat Misteri pada zamannya. Pada era tahun 90-an sangat viral sekali dan banyak orang mengkaitkan bahwa kisah tersebut terjadi di Universitas Indonesia. Ada juga yang mengkaitkan di Trisakti, ada juga mengkaitkan di Unpad, dan juga ada di ITB. Tapi semua itu salah Sobat Misteri. Kejadian yang sebenarnya terjadi di UGM Jogja. Baiklah, akan saya ceritakan kisah itu di kisah Tak Kasat Mata. Ada dua mahasiswa, yang satu kita samarkan saja namanya Andi. Dia adalah mahasiswa Sospol UGM semester akhir. Dan yang satu lagi bernama Noya. Dia adalah mahasiswa Unswagati Cirebon, yang kebetulan Noya pada waktu itu lagi liburan ke Jogja. Andi dan Noya berniatan untuk mengerjakan tugas di kampus UGM. Dan di salah satu tempat, tepatnya di kantor direktorat UGM, ada fasilitas gratis, yaitu WiFi, Sobat Misteri. Dan pada zaman itu, WiFi gratis belum ada banyak di situ, hanya beberapa tempat. Dan Andi dan Noya berniatan untuk mengerjakan tugas dan mereka sambil mendownload film karena mumpung ada fasilitas gratis, jadi mereka manfaatkan. Pada waktu itu sekitar jam 8:30 malam mereka mulai datang ke tempat itu dan mulai mengerjakan tugas. Dan di situ masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang lalu lalang, yang masih berseliweran di situ karena itu tempatnya masih sore, sekitar jam 8:30 malam. Beberapa jam kemudian, para mahasiswa-mahasiswa yang berada di situ mulai satu persatu mulai pulang ya Sobat Misteri, karena waktu udah mulai larut malam, jadi mereka mulai meninggalkan kampus. Dan singkat cerita, waktu menunjukkan jam 11:30 malam. Dan di tempat itu cuma ada mereka berdua, Andi dan Noya. Mereka masih fokus pada laptop mereka masing-masing, tidak menghiraukan kanan kiri, bahwa di tempat itu sudah sepi. Tak lama kemudian, ada seorang satpam datang menghampiri mereka dan bertanya kepada Andi. "Belum pulang, Mas?" Satpam itu bertanya. Dan Andi pun menjawab, "Belum, Pak. Belum selesai. Nanggung ntar lagi." "Oh gitu." Akhirnya satpam itu duduk di sebelahnya si Andi sambil mengecek, mengendari kanan kiri dan memeriksa keadaan sekitar. Dengan asiknya, si Andi fokus pada laptop. Tak sengaja tiba-tiba bolpen Andi kesenggol dirinya sendiri dan jatuh ke bawah. Dengan refleks, si Andi mengambil bolpen itu. Tanpa dia sengaja, si Andi melirik ke arah satpam yang tepat duduk di sampingnya. Dan si Andi sempat kaget. Apa yang dia lihat? Ternyata satpam itu tak ada kakinya. Si Andi panik dong. Si Andi mulai gelisah. Keringat dingin mulai muncul. Lalu si Andi mengajak untuk Noya mengakhiri mengerjakan tugas di situ. Si Andi berkata, "Bro, ayo pulang yuk. Udah malam nih, gak enak." Si Noya pun menjawab dengan santainya, "Bentar lah bro, nanggung tinggal dikit lagi." Si Andi mulai memaksa si Noya. "Ayolah bro, pulang yuk. Udah malam gak enak." "Apaan sih? Bentar lagi lah bro. Bentar lagi juga kelar." Si Noya pun menjawab.
Akhirnya si Andi dengan berat hati mengemasi barang-barang dia dan mulai bergegas untuk pergi. Dan Andi pun pamit kepada semuanya. Oke bro, aku tunggu di pos satpam ya. Aku juga ke toilet dulu, mau kencing. Lalu Andi pergi. Lalu satpam di samping Shinoya itu mulai tanya, temennya kenapa mas? Oh, kebelet kencing pak. Ke toilet dia. Oh, ke toilet. Tak lama kemudian, BB Shinoya berbunyi. Ternyata ada BBM masuk, sobat misteri. Tapi sama Shinoya diabaikan. Ada beberapa kali BBM masuk, tetap aja dia abaikan sama Shinoya. Saya nggak peduli. Akhirnya diping lah BBM itu. Ping berkali-kali. Baru merasa terganggu Shinoya, BBM-nya pun diangkat. Dilihat, dicek. Ternyata ada BBM dari si Andi. Andi bilang, kampret lu, buruan ayo balik, udah malam nih. Lu tahu nggak? Itu satpam di sebelah lu bukan manusia. Shinoya menjawab, apaan sih lu? Iya beneran, lu jatuhin pulpen lu. Coba lihat. Shinoya penasaran, makin penasaran dia. Dia nggak buru-buru balik, tapi dia malah penasaran. Dijatuhin lah pulpen itu sama Shinoya. Akhirnya diambil. Dan beneran, Shinoya melirik ke arah satpam. John Shinoya juga kaget. Ternyata apa yang dibilang si Andi benar. Akhirnya Shinoya beres-beres, semuanya dimasukin, laptop dimasukin, semuanya dimasukin. Shinoya beranjak pergi. Tak lama kemudian, Pak Satpam yang di sebelahnya itu tanya, udah mau pulang mas? Iya pak, udah selesai. Shinoya pun menjawab. Terus apa yang dikatakan si Satpam itu? Katanya bilang begini, udah selesai atau udah tahu mas? Wah, Shinoya kaget dan Shinoya takut, lalu Shinoya pergi dengan lari terbirit-birit menuju pos satpam. Nah, ternyata dia ketemu sama Andi dan satpam penjaga itu lagi ngobrol di situ. Dia diketawain sama satpam yang jaga itu. Kenapa mas lari-lari? Kampret pak, ada satpam nggak ada kakinya, dia bilang gitu. Si satpamnya itu tambah ketawa dia. Dan si satpamnya cerita, ternyata di tempat itu dulu pernah ada kejadian. Ada salah satu satpam yang kecelakaan, meninggal, dan kakinya hancur. Oke sobat misteri, itulah kisah dari Andi dan Noya yang saya samarkan namanya. Mungkin bisa menghibur, mungkin bisa menjadi bahan tontonan buat sobat misteri semuanya. Dan jangan lupa untuk like, untuk komen, dan juga untuk subscribe demi perkembangan channel ini. Dan mungkin kalau ada sobat misteri yang punya cerita horor lainnya, boleh di-share ke saya melalui DM atau kirim melalui email saya, biar nanti bisa saya share di sini. Baik, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya pamit, dan kisah tak kasat mata akan tetap bergentayangan. Bye.